Tarif resiprokal dari Amerika Serikat atau AS terhadap berbagai negara akan mulai berlaku pada Rabu 9 April 2025. Ini pun tidak terkecuali produk dari Indonesia. Tarif akan berlaku 00.00 waktu Timur AS atau sekitar 11.00 waktu Indonesia Barat. Melansir CNBC International, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengungkapkan pemerintahan Trump akan tetap teguh dalam tarif timbal baliknya pada mitra dagang utama AS. Bahkan, dalam menghadapi aksi jual di pasar saham global, sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif bea impor dengan tarif dasar 10% pada semua impor ke AS dan bea masuk yang lebih tinggi pada puluhan negara lain. Tarif impor ke China akan diberlakukan 34%, 20% untuk Uni Eropa, 25% untuk Korea Selatan, 24% untuk Jepang, dan 32% untuk Taiwan. Selain itu, pemerintahan Trump juga memberlakukan tarif timbal balik khusus negara terhadap negara-negara yang dituduh melakukan praktik perdagangan tidak adil. Di antaranya termasuk India, Vietnam, dan Uni Eropa. Tarif ini disesuaikan sekitar setengah dari tarif yang negara-negara tersebut kenakan terhadap barang AS. Sebagai contoh, impor dari China kini akan dikenakan tarif berlapis sebesar tarif existing 20% dan 34%, sehingga total tarifnya mencapai 54%. China sebagai negara terbesar di Asia tidak tinggal diam usai dikenakan tarif 34% oleh AS. Dengan pengenaan tarif tersebut, sebuah barang Cina yang masuk ke AS akan dikenakan bea masuk mencapai 54%. Oleh karena itu, Beijing mengenakan tarif untuk barang dari AS sebesar 34% juga. China memberlakukan pula kontrol ekspor pada 16 perusahaan Amerika untuk melarang mengirimkan barang China untuk dua keperluan. Kontrol ekspor juga ditetapkan pada 7 jenis mineral tanah jarang ke AS. Termasuk diantaranya adalah samarium, gadolinium, dan terbium. Hubungan AS dan China memang kembali memanas, termasuk setelah Trump duduk di kursi Presiden AS untuk kedua kalinya. Menanggapi hal tersebut, Trump kemudian menyampaikan bahwa ia akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% atas impor dari China jika Beijing tidak mencabut kebijakan tarif balasannya. Jika ini terjadi, tarif barang Cina di AS akan menjadi 104%. Sementara Singapura, yang merupakan tetangga dekat Indonesia, merespon dengan membentuk gugus tugas nasional untuk mendukung bisnis dan pekerja. Ini menjadi tanggapan atas tarif baru AS yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi lapangan kerja dan upah di negeri itu. Sedangkan Vietnam, yang bagian dari ASEAN, merespon dengan bernegosiasi terhadap AS, yakni lewat pembelian lebih banyak barang AS, termasuk produk keamanan dan pertahanan. PM Vietnam Pham Minh Chinh telah meminta Trump untuk menunda penerapan tarif setidaknya selama 45 hari untuk memberi waktu bagi perundingan. Pham Minh Chinh mengatakan Vietnam akan mendekati dan bernegosiasi dengan Amerika untuk mencapai kesepakatan bilateral, bergerak menuju neraca perdagangan yang berkelanjutan. Berbeda halnya dengan Uni Eropa yang justru siapkan peluang kenaikan tarif balasan 25%
terhadap berbagai produk asal AS. Langkah ini merupakan respon langsung atas kebijakan tarif Trump terhadap baja dan aluminium dari Eropa, yang dinilai oleh Uni Eropa sebagai tindakan proteksionis sepihak yang merugikan hubungan dagang jangka panjang. Kepala Urusan Perdagangan Uni Eropa, Maroš Šefčovič, memberi penjelasan. Ia menyatakan bahwa meskipun tarif balasan ini dirancang untuk memberikan tekanan, nilainya diperkirakan akan lebih kecil dari estimasi awal sebesar 26 miliar euro. Dari tanah air sendiri, Indonesia memilih untuk melakukan negosiasi dengan AS sebagai langkah untuk menghadapi perang dagang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, memastikan pemerintah tidak akan menempuh jalur retaliasi atau balas dendam untuk mengenakan tarif yang tinggi terhadap barang-barang ekspor dari AS. Adapun hal-hal yang menjadi kebijakan untuk dibawa ke forum negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, yaitu rencana untuk relaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di sektor produk informasi, komunikasi, dan teknologi atau ICT dari AS. Kedua, bahan negosiasi yang akan disampaikan pemerintah Prabowo ke AS ialah rencana untuk evaluasi kebijakan larangan terbatas atau LARTAS, termasuk kebijakan percepatan sertifikasi halal. Ketiga, memenuhi keinginan AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, di antaranya dengan meningkatkan impor produk-produk dari AS seperti produk agrikultur, yang diantaranya terkait produk kedelai hingga gandum. Produk yang akan diimpor dari AS lainnya seperti produk engineering hingga di sektor energi seperti LPG dan LNG dari AS yang akan ditingkatkan.